Uang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari membeli makanan, membayar tagihan, biaya kesehatan, hingga pendidikan, semua membutuhkan uang. Namun, apa sebenarnya uang itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika uang hanya sebatas alat tukar, mengapa harus berupa kertas, bukan benda lain seperti daun atau batu? Untuk menjawab hal ini, kita perlu memahami sejarah dan fungsi uang itu sendiri. Gold Standard Era, standar emas. Awalnya, mata uang kita punya dukungan berupa emas. Konsep ini disebut gold standard atau standarisasi emas. Nah, sistem ini pertama kali dipakai di Inggris pada tahun 1821. Lalu kemudian pasca Perang Dunia II, kembali digunakan lagi dan negara Amerika Serikat jadi pusat dari standar emas melalui perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. Perjanjian Bretton Woods sendiri adalah konferensi internasional yang bertujuan untuk membangun sistem moneter dan keuangan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Nah, dari perjanjian tersebut, mata uang dolar Amerika Serikat dipilih menjadi mata uang cadangan dunia. Alasan kenapa standarisasi emas digunakan lagi, yaitu untuk menciptakan sistem nilai tukar yang lebih stabil. Dengan standarisasi ini, negara-negara dapat lebih mudah melakukan perdagangan karena nilai tukar yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Tapi kenapa dolar Amerika Serikat yang jadi mata uang cadangan dunia? Itu karena setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memegang cadangan emas terbesar di dunia. Banyak negara yang menyimpan emas mereka di sana untuk keamanan saat perang. Jadi setelah perang, Amerika Serikat menguasai hampir 2/3 dari cadangan emas dunia. Makanya dolar Amerika Serikat dipilih jadi mata uang cadangan dunia. Karena itu mata uang negara-negara lain, nilainya dipatok ke dolar Amerika Serikat, yang kemudian dolar nilainya dipatok pada emas. Saat itu, 1 ons emas setara dengan 35 dolar Amerika Serikat. Fiat Money Era, uang fiat. Setelah standarisasi emas berakhir, kemudian muncullah jenis sistem keuangan yang baru, yaitu uang fiat. Istilah fiat ini asalnya dari bahasa Latin yang artinya let it be done, atau dalam bahasa Indonesia, jadilah. Nah, berbeda dengan uang berbasis emas, uang fiat ini nggak punya dukungan komoditas fisik. Nilainya hanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang bilang kalau uang ini punya nilai. Uang fiat ini dinilai lebih fleksibel dibanding yang menggunakan standarisasi emas dan bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan negara. Sistem uang fiat ini mulai diterapkan pada tahun 1971, waktu Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memutuskan untuk melepas standar emas ke dolar. Keputusan Presiden Amerika Serikat sendiri karena banyak negara-negara yang mulai ragu sama nilai dolar Amerika Serikat ini. Mereka khawatir jika Amerika Serikat mencetak uang lebih banyak dari cadangan emas yang ada, karena itu akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Nah, keraguan ini makin kuat saat Amerika Serikat malah mendanai proyek-proyek besar seperti moon landing di tahun 1969 dan juga Perang Vietnam, yang mana butuh biaya yang sangat banyak untuk mendanainya. Setelah itu, Presiden Nixon mengumumkan berakhirnya standar emas. Sejak saat itu, kita masuk ke sistem uang fiat, yang nilainya bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bukan berdasarkan komoditas yang mempunyai nilai intrinsik. Pernah nggak kalian ngalamin waktu mau beli barang, awalnya harganya murah, tapi pas balik lagi harganya kok udah naik? Misalnya, dulu beli Indomie cuma 2.000, sekarang udah naik jadi 4.000. Atau, bakso yang tadinya cuma 10.000, sekarang udah 15.000. Apa yang terjadi? Kenapa harganya naik? Apa ini sebuah konspirasi?
Atau ini adalah akal-akalan dari pedagang yang bekerja sama agar harga dagangan mereka jadi naik. Nah, ini yang kita sebut sebagai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Tapi sebenarnya nggak lengkap jika kita hanya mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa. Karena faktor lain yang mempengaruhi inflasi adalah melemahnya daya beli masyarakat, atau sederhananya nilai uang kita terus menurun dari tahun ke tahun, sehingga kita perlu lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa inflasi tidak hanya mengenai kenaikan harga, tapi juga mengenai penurunan daya beli masyarakat atau penurunan nilai mata uang beredar. Coba bayangkan, uang yang kita tabung bertahun-tahun lamanya dengan jerih payah dan tenaga kita suatu hari bisa tiba-tiba nggak ada nilainya sama sekali kalau negara kita kena hiperinflasi. Sebagai contoh di Jerman pada tahun 1921, uang yang jumlahnya miliaran cuman bisa buat beli beberapa potong roti. Bahkan saking nggak berharganya uang saat itu, orang-orang sampai menggunakan uang sebagai bahan untuk nyalain api di dapur. Nah, itulah situasi yang terjadi ketika hiperinflasi datang. Mata uang turun drastis dan tidak masuk akal, sehingga untuk membeli suatu barang dan jasa dibutuhkan jumlah uang yang sangat banyak. Beberapa negara lain seperti Yunani, Yugoslavia, Hongaria, dan Zimbabwe pernah mengalami hiperinflasi. Ada yang pulih namun ada juga yang belum. Semua bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Lalu apa yang menyebabkan inflasi ini? Kalau membahas tentang penyebab inflasi, itu sangat kompleks. Dan ada banyak penyebabnya, diantaranya kebijakan fiskal dan moneter, faktor supply dan demand, ekspor-impor, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas 3 faktor utama yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Sejak masuk ke era uang fiat, uang bisa dicetak sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang jadi masalah adalah, apakah uang memang benar-benar dicetak sesuai kebutuhan? Harusnya kalau memang begitu, nggak akan ada inflasi yang berlebihan. Lalu bagaimana peningkatan uang beredar mempengaruhi inflasi? Ini semua terkait dengan prinsip ekonomi bahwa semakin banyak barangnya, maka semakin murah harganya. Sederhananya, semakin banyak uang yang dicetak dan beredar akan membuat nilainya semakin turun. Ini terkait dengan supply dan demand. Jadi jika permintaan barang dan jasa tinggi namun ketersediaan dari barang terbatas, maka harga barang dan jasa akan naik. Sebagai contoh, jika menjelang hari raya tertentu, biasanya harga bahan-bahan dapur seperti cabai, tomat, bawang, dan sebagainya akan naik karena seketika permintaan barang meningkat. Ada juga contoh harga masker yang naik berkali-kali lipat saat pandemi, oleh karena ketersediaan masker yang terbatas. Salah satunya dipicu oleh para penimbun masker, entah dari pedagang yang mencari untung atau orang-orang yang takut kehabisan stok, dan membuat kita semua kesusahan mencari stok masker. Jadi jika ada tekanan permintaan berlebih dan ketersediaan barang dan jasa terbatas, itu bisa menyebabkan inflasi atau kenaikan harga. Ekspektasi inflasi atau perkiraan masyarakat dan pelaku ekonomi tentang inflasi di masa depan juga merupakan salah satu faktor penyebab inflasi, di mana pebisnis akan menaikkan harga barang dan jasa lebih cepat untuk melindungi keuntungan mereka sebelum harga naik lebih tinggi. Dan pekerja mungkin meminta kenaikan gaji supaya daya beli mereka tetap terjaga. Jika masyarakat dan pelaku usaha secara bersamaan memperkirakan kenaikan inflasi di masa depan, lalu kemudian menaikkan harga barang saat ini untuk mengantisipasi inflasi, hal tersebut justru malah membuat inflasi terjadi. Ini semacam lingkaran setan, di mana perkiraan inflasi justru membuat inflasi itu sendiri terjadi dan cenderung lebih tinggi. Kalau kita sudah tahu bahwa inflasi terus-menerus menggerus daya beli kita,
Maka sebaiknya kita melakukan antisipasi agar kita bisa mengamankan keuangan kita. Dan salah satu caranya adalah investasi. Investasi adalah cara kita menyimpan uang atau aset sekarang supaya bisa bertumbuh dan memberikan manfaat di masa depan. Ini seperti kita menanam pohon mangga, dan kita berharap suatu hari nanti kita bisa menikmati buahnya. Nah, dalam investasi, kita menanam uang atau aset lain dengan harapan nilainya bertambah di masa depan. Kenapa kita harus investasi? Seperti yang kita bahas sebelumnya, inflasi menggerus daya beli uang kita. Uang yang kita simpan dalam bentuk tunai atau yang ada di rekening, nilainya akan terus turun karena inflasi. Jadi, dengan berinvestasi, kita punya peluang untuk melawan inflasi dan bahkan mendapatkan keuntungan. Nah, ada banyak jenis investasi yang bisa kita coba seperti properti, saham, obligasi, emas, deposito, dan lain-lain. Tapi bagi kita yang masih pemula, jangan lupa untuk berinvestasi pada otak kita dengan belajar. Jadi apapun pilihan investasinya, pastikan kita punya pengetahuan yang mendalam atas apa yang kita pilih. Setelah mempelajari uang dari sistemnya, hingga dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari, kita mulai memahami bahwa uang bukan sekadar alat tukar atau lembaran kertas biasa. Uang adalah hasil dari kesepakatan bersama dan, lebih dalam lagi, merupakan refleksi dari kepercayaan dan stabilitas dalam suatu sistem ekonomi. Itulah sebabnya kita nggak bisa mengganti uang dengan daun ataupun batu, setidaknya untuk saat ini. Kalau kita memahami uang dan sistem yang mendasarinya, itu akan memberikan kita perspektif yang lebih luas tentang ekonomi dan cara dunia ini bekerja. Jika kita nggak memahami konsep uang, kita bisa terjebak dalam konsumsi yang berlebihan atau malah kehilangan daya beli kita karena inflasi.